Jadi memutuskan untuk awal berkeliling Nusantara sejak kapan? Oke, kita mulai ya. Ya, jadi gini. Bermula dari saya memang suka sepeda gitu ya dari tahun masuk 2000-an. Nah, mulanya adalah saya main sepeda, salah bersepeda, lalu saya coba benarkan gitu ya. Ya, saya seperti coaching klinik lah. Istilahnya kalau coaching klinik itu memberi pengarahan bersepeda, lalu melatih juga karena mantan atlet saya melatih juga sepeda. Bahkan anak-anak saya yang satu itu sangat bagus prestasinya. Yang namanya prestasi itu ini loh, hari ini lebih baik dari kemarin latihan, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik lagi, gitu terus. Akhirnya prestasi nanti akan ada sampai topnya. Nah, ini anak belum sampai topnya, tapi sudah bisa berkompetisi dan menguasai setiap lomba. Anak ini cewek kecil, ya kelas cewek. Dan saya selalu mengatakan, ini yang saya cerita dulu awalnya ya, bahwa prestasi itu seperti tadi. Kalau juara itu hadiah, ya juara itu hadiah usahanya dia untuk bisa terus prestasi. Setelah itu saya buka toko dan saya suka main sepeda juga. Lalu saya udah jalan-jalan di keliling Jawa itu udah mulai sendirian selalu. Karena buat saya sendiri itu gak nyusahin orang lain. Lebih merdeka. Kalau berdua terkadang saya pengen cepet, dia udah pengen berhenti, kadang saya mau berhenti dia masih pengen jalan, seperti gitu kan teman. Akhirnya sering terjadi konflik dan saya nggak mau itu. Akhirnya saya lakukan sendiri aja semua. Buat saya dengan sendiri tuh punya keasikan sendiri gitu ya, punya kebanggaan sendiri buat sendiri. Sering-sering muter di Pulau Jawa, akhirnya saya bosan. Ngapain ya, kenapa cuma di sini aja gitu. Jalan bukan cuma di Pulau Jawa aja. Lalu saya putuskan di 2017 jalan di Sulawesi. 2017 ya? Ya 2017. Perjalanan sepanjang sekitar 6.000 kilo itu kelilingin pesisir Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesinya, jadi bukan pulau-pulau lainnya, kecil-kecilnya enggak, hanya Sulawesinya. Jadi mulai dari Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, naik ke Bone, Wajo, Palopo, Bone, sampai di keteknya itu ya, untuk buat ke Kendari, katakan keteknya gitu ya. Di sana itu Malili. Dari Malili baru turun terus Kolaka Utara, Kolaka, Kendari, naik terus sampai ke Poso lagi. Naik Poso ke Luk Banggai, balik lagi Poso, terus itu naik lagi. Naik lagi itu Marisa, Gorontalo, Kota Mobagu, Amurang sampai Manado. Manado saya masih muter lagi, kejar di atasnya itu yang namanya kecamatan, kalau yang buat selam apa di sana, Bunaken ya, Bunaken. Lalu lewat di Kupang, turun Bitung, terus ambil kalau kita lihat Kalimantan begini, ini ada kaki ya. Saya jalannya mulai dari sini gini ya. Itu udah begini, motong Manado, terus muter gini, kembali kaki bawah. Tapi habis itu motong, ambil atas karena mau ke arah Palu ya, Buol, Toli, Palu. Jadi dari Amurang lagi saya masuk yang namanya Bolang Mongondo segala itu, pesisir sampai masuk sampai Toli, Palu, Mamuju, terus baru terus sampai ya Pare sampai Makassar lagi itu 6.000 kilo selesai dalam 111 hari. 111 hari. 3 bulan, hampir 4 bulan lah, kurang 10 hari gitu ya. Ya, hampir 4 bulanan berarti mengelilingi Sulawesi itu ya. Itu sampai dari Januari sampai April itu kalau nggak salah.
Berapa? Desember saya sampai di sana, sampai April kalau nggak salah itu selesai. 4 bulanan, 110 hari ya. Setelah itu saya kembali muter dulu Pulau Jawa, kayak selebrasi lah. Kembali lagi habis dari Sulawesi kembali Sampai ke ke Pulau rumah Jawa lagi, selebrasi Pulau Jawa. Lalu saya, ini pulau saya kan itu nama perjalanannya keliling pesisir pantai 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Karena Kalimantan itu ada Malaysia, Brunei, ya termasuk. Papua juga pulau besar, ada Papua New Guinea. begini ya. Jadi hanya 3 pulau, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Jawa. Jawa sih sebetulnya udah saya kelilingin. Kalau Jawa ya. Nah, lalu saya ambil Sumatera. Waktu saya jalan di sana, saya pikir tantangan saya kayaknya nggak asik nih. Kenapa enggak ya? Saya datangin semua kabupaten. Itulah tercetus yang namanya Gue Sayang Nusantara ini. Sayang itu dari kata sambung menyambung. Artinya sambung menyambung, saya tidak akan lewat kota yang sama, kembali ke kota yang sama. Kalau ada jalan yang bisa saya tembus. Kecuali nggak ada baru mau Kecuali nggak ada. Seperti misalnya ya waktu di Kalimantan Barat itu saya dari Putu Tibau turun Sintang. Dari Sintang ya, di sebelahnya tuh ada Melawi. Sementara di sini ada Sekadau, Sanggau, baru turun Pontianak. Kalau saya nggak mau terus saja, saya akan ke situ. Tapi Sintang nggak dapat. Ini kan ke semua kabupaten kota madya, jadi saya harus ambil Sintang dan kembali lagi. Sintang Melawi, saya harus kembali Sintang. Dari Sintang terus ya tadi Sekadau, Sanggau, turun Pontianak, terus lewat Kuburaya pantai ya, ada Kuburaya, terus satu lagi ada apa? Terus Ketapang. Dari Ketapang, saya sebetulnya bisa tembus langsung ke satu kabupaten, tapi di atasnya ada Lamandau. Iya. Ini Sukamara di bawah. Kalau saya ambil begini, saya harus ke Lamandau. Lalu saya muternya bagaimana? Jadi dari situ bisa ke Lamandau, masuk ke Pangkalan Bun itu. Akhirnya pilihan waktu itu saya naik ke Nangatayap. Nangamulik. Nangatayap. Ini masih Kalimantan Barat. Dari Nangatayap itu naik ke perbatasan. Baru turun Lamandau, Nangamulik. Dari sana saya ambil Sukamara ke kanan. Dari Sukamara saya baru ke Pangkalan Bun. Gitu loh. Ya, itu kan ada satu yang bolak-balik. Ya udah, kalau seperti gitu ya apa boleh buat, karena nggak ada jalan tembus langsung dari Putu Tibau ke Melawi. Cuman satu-satunya jalan itu Ya, harus kembali. Karena masuk Palangkaraya. Karena itu buat Kalteng nanti sampai di Barito Timur. Jadi memang saya putar dulu nih dari Kalteng kan. Nah, udah sampai Putu Tibau. Ya, kena COVID saya kembali dulu waktu itu di 2020. Baru 2022 ini saya bisa jalan. Nah, waktu kembalinya saya dari Kumai ke Semarang naik kapal. Artinya saya harus mulai dari Kumai lagi nih. Kembali dulu Kumai. Nah, dari Kumai saya lihat di bawah itu ada yang namanya Seruyan. Di sampingnya Sampit. Tapi kalau lihat di peta nggak ada jalannya. Yang ada Sampit baru ke Seruyan. Akhirnya saya ambil ada namanya di tengah-tengah itu saya belok kanan, saya lewatin, ternyata itu lagi dibuat jalan negara. Pas lah saya bilang, saya masuk situ dalam keadaan apapun saya harus jalani. Mau berlumpur, mau hancur-hancur, saya harus jalani. Sama kayak kemarin, asli saya suka jalani. Cuma datar di sana karena kan ke arah pantai. Sampai di Seruyan baru saya ke Sampit Katingan Pangkalan Bun. Kalian dapat informasi Palangkaraya ya. Dari Palangkaraya saya naik ke Gunung Mas terus kemari. Apapun jalannya saya akan jalan. Artinya saya sudah lakukan perjalanan sambung menyambung ini. Gitu.
Nah ini itu akhirnya jadi itu yang saya jalani pertama kali waktu di Sumatera, ya. Tercetus jalan itu ke semua kabupaten. Jadi gue sayang Nusantara, atau gue sayang sambung menyambung Nusantara ini ke semua kabupaten. Pertama dia di mana saya datang ke sana, di kantor bupati, bukan bupatinya, kantor Polres, kantornya bukan Kapolresnya, enggak. Itu saya minta buku untuk diisi bahwa saya sudah sampai di sana. Begitu. Jadi saya bukan cari bupati, bukan cari Kapolres. Lalu saya jalani di Sumatera itu, saya dapat 154 kabupaten kota madya, juga selama sekitar 1,5 tahun. Kilometernya sekitar 11.000 kilo. Itu saya dapat ujung Indonesia sebelah barat Sabang, ya, sebelah barat laut itu Natuna, sampai Pulau Natuna, karena itu juga kabupaten dari Kepulauan Riau. Jadi itu perjalanan itu untuk Sumatera itu mulai dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, yang Padang itu, Sumatera Utara, Medan, Aceh. Lalu dari Aceh itu lintas barat dulu, pulangnya lintas tengah sama lintas timur. Itu setelah Aceh masuk lagi Sumatera Utara, lalu sebelahnya ada Riau. Ya, dari Riau itu setengah jalan sampai Dumai, saya nyebrang, ambil Kepulauan Riau. Nah, dari Kepulauan Riau masuk lagi Riau, baru ke Jambi, lalu Sumatera Selatan, yang ibu kotanya Palembang, sebelahnya ada Bangka Belitung. Sampai Palembang saya nyebrang dulu, Bangka Belitung kembali lagi, baru lanjutin sampai masuk Lampung lagi, sebagian Lampung. Nah itu selesai. Itu di 2018 sampai 2019. Setengah tahun kita 11 tahun. Setelah itu di 2020 saya jalan ke Kalimantan, yang Kalimantan Barat itu. Itu ya, itu perjalanannya. Jadi di perjalanan ini untuk Kalimantan tinggal hitung aja tinggal berapa gitu ya. Tapi untuk Kalimantan Barat selesai itu. Mulainya dari Pontianak, Mempawah, Cawang, Tambas selalu saya ambil Bengkayang, Landak. Ya, terus saya ambil Putu Sibau, Sintang, Melawi, Tadau, Sanggau, Pontianak lagi, terus Kuburaya, Ketapang, itu selesai semua 14 kabupaten kota madya. Dan di sini saya jalani, tapi kalau mau dibilang ekstrim ya ini baru saya dapetin ekstrim. Nah, tuh. Ya, karena memang jalannya kan belum jadi. Iya. Dan saya harus lewat situ. Itulah perjuangan saya dan kebanggaan saya bisa lewati. Saya sudah ada di sini. Mantap. Walaupun dari dekat dermaga itu akhirnya maunya saya sih terus, tapi saya itu kalau saya sampai sini bisa jam 12, jam 1 pagi saya nyampe. Saya orangnya pala batu. Kalau udah punya keinginan saya akan jalan tembus. Tapi saya ingat, wah, saya udah dijemput sama kalian gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi ini pertimbangan saya tadi, walaupun saya belum jalani, dengar cerita, ya, perkiraan saya awalnya saya pikir 2 jam buat 27 kilo, tapi setelah saya timbang-timbang lagi, saya udah jalani, katanya lebih tinggi, 4 jam. Tapi kalau saya jalani, faktanya 5, 6, 7 jam bisa. Iya, itu lagi. Ya, dengan sepeda, dengan berat, dengan bawaan saya, sepeda seberat 50 kilo. Iya. Tapi kalau kemarin di jalan-jalan batu-batu itu Iya. nggak ada cerita, asli sendiri. Ya memang itu, kadang sepeda motor pun bisa hilang tenaga, di situ hilang power kalau salah-salah. Soalnya cc-nya memang agak gede kan. Apalagi setelah tadi kan waktu ngopi bilang jalannya jalan coran. Cor. Iya. Nggak apa namanya,
saya ngeri sepeda rusak. Tapi waktu dibuka tadi kan itu patah. Iya. Itu akibat jalan itu, jalan batu-batu tuh. Nanti kena harus kejar naik. Jalan dari Batu Putih menuju Puruk Cao, kawan-kawan. Sebelumnya lebih parah, sebelumnya lebih Oh, parah. berarti dari sana, dari yang ini sebelum Batu Putih. Jakarta Pari. Ini batu-batu segini di susun nih, tajam-tajam itu. Masuk sawit itulah. Masih daerah sawit ya. Wah, dari itu saya cuma apa? Saya jalan. Ntar kalau ada satu tempat jual makanan, begitu lihat ya jualnya mie. Aduh, taruh kepala saya. Ada nasi nggak? Nggak ada. Sampai yang Batu Putih, saya tanya ada nasi nggak? Enggak, Pak. Dia belum tahu kan, akhirnya dia tanya. Ya udah makan malam sampai pagi dapat gratis. Tapi baik sekali, ternyata dia ketua adat juga gitu. Setelah tahu bahwa ini dari jauh. Dan kita ada ngobrol-ngobrol dengan namanya Pak Sofian ya. Ngobrol ya. Asik lah ngobrol-ngobrol gitu. Dapat banyak tahu dari dia. Iya. Seperti itu. Ya inilah sampai akhirnya saya sampai di sini. Ya kawan-kawan ya, saya sampai di sini. Nah, ini Om, ada sebagian kawan-kawan itu yang berpikir takut untuk masuk Kalimantan nih. Nah, ini kan pengalaman tadi sudah disampaikan Om John. Ya. Ternyata di tengah perjalanan lewat hutan pun beliau malah makan disediakan lah gitu kan oleh masyarakat di sana. Ini banyak yang takut nih, banyak yang bertanya-tanya. Saya cerita, nggak usah takut semua ya. Mulai dari Palangkaraya sampai sini, itu Palangkaraya sampai Gunung Mas itu sekitar 5 hari. 5 hari Sampai perjalanan. sini 4 hari. Oke, padahal jalannya kan hancur-hancuran ya. Saya kasih tahu aja, nggak usah takut sama apa makan ya, yang saya alami. Karena sepanjang jalan, boleh kata saya bayar makan hanya 2 kali. Nah, Intinya nggak ada orang nggak baik, semua orang baik. Gitu loh, tergantung kitanya. Ya, jadi nggak usah takut. Selama saya jalan di Sumatera itu, saya jalan di Sumatera dengan 100.000 nyebrang dari Merak Bakauheni sampai Bakauheni tinggal 100.000 saya jalani itu 1,5 tahun. Saya nggak kelaparan. Bahkan saya bisa beli HP sampai 3 kali ganti. Ya, pertama kali sedih sekali itu karena HP itu saya sayang, mereknya Everpost karena hasil fotonya bagus. Kecil, jatuh jam 9 malam. Saya mau ambil mobil lewat krek. Akhirnya besoknya saya harus beli. Itu ada uang. Saya beli. Terus waktu keliling Kepulauan Riau di kapal itu sampai di Pulau Serasan, setelah Natuna Pulau Serasan, karena kapalnya mau ke Sambas baru kembali. Saya tidur udah pagi sih, kapal udah sandar, rupanya naik camat sama Polres Polsek. Langsung, Pak John, ayo turun. Kenapa turun, Pak? Ntar kapalnya berangkat. Enggak, kapalnya 24 jam, kaptennya orang sini katanya, nah mudanya. Oh ya udah, saya turun. Karena saya kaget, saya tidurnya pakai hemok di bawah lifeboat. Ya, di bawah lifeboat itu saya ikat gitu, saya tidur di situ. Mau hujan ya hujan gitu loh. Kalau hujan masuk ke dalam, biarnya itu basah, ntar juga kena angin, kering, kayak tidur lagi di situ. Itu selama 10 hari perjalanan kapal saya tidurnya di situ. Karena saya ikuti perjalanan kapal ke semua pulau-pulau, diantaranya 3 pulau yang harus saya tuju. Gitu, ada Pulau Anambas, Natuna, sampai pulau apa gitu. Nah itu saya kaget, dia naik, panggil saya kaget, saya langsung berdiri, HP saya dari hemok itu jatuh. Kan enggak, bawahnya itu kan besi, besi kapal, pecah, berat, udah. Akhirnya saya beli di situ, kedua. Lalu setelah itu yang ketiga kali di Ogan Komering Ilir. Oke, blank HP-nya. Oh udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya saya beli di sampai pulang, sampai kembali ke Depok. Hanya dengan 100.000 bisa beli 3 HP. Dari mana uangnya? Ya dikasih orang. Nah begitu saya mau bayar makan nggak boleh bayar, uang saya nggak laku.
Terus dapat lagi di jalan, dapat lagi. Ya saya kumpulin, Iya. Iya. ya kan? Iya. Tapi selain dikumpulin ada juga yang saya bagi-bagikan juga gitu. Saya senang lihat orang senang. Itu aja masih bisa lihat. Sampai di rumah pas duitnya, bener pas. Nah itu saya jalan Sulawesi mau tahu, sampai Makassar itu 160.000 dan saya jalani itu keliling. Dan pertama kemari saya kena berdua kan sama Andi nih yang leukemia. Sampai di Pontianak cuma uang 200.000 berdua dan jalani 3 bulan itu perjalanan dari Januari sampai kita sampai tanggal 8 Januari, berangkat dari Kumai 8 April, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Iya. Dan saya kelilingi Kalimantan Barat itu enggak 3 bulan dong, Januari ke Februari sebulan, Februari ke Maret sebulan, Maret ke April sebulan, pasti tanggal yang sama, bener dong, 3 bulan kan. Saya kelilingi Kalimantan Barat 2 bulan. Intinya di Kalimantan itu banyak orang baik. Iya. Intinya gini loh, nggak ada orang jahat. Iya. Saya selalu mengklaim yang jahat saya, karena dengar dari orang lain, ya, informasi dari orang lain, oh daerah sini gini, lalu kita terima, lalu kita masuk daerah situ dengan punya kecurigaan, walaupun kita nggak kasih, punya kecurigaan, jangan-jangan ini orang jahat, kita udah jahat, faktanya orang itu malah baik, dan itu banyak terjadi pada banyak orang. Iya. Dan saya coba belajar dari situ dan merubah diri saya. Karena saya mengatakan nggak ada orang jahat, yang ada orang baik. Gitu. Karena akhirnya ngurut ke belakang itu terkait sama alam. Alam ini apa sih yang dia mau jahat sama manusia? Nggak ada. Tetap aja dia kasih, walaupun dia mau alam ini mau dirusak, tetap aja dia kasih apa yang orang butuhkan. Cuma terkadang orang pengen berlebih, dirusak alam, ya, lalu akhirnya merasakan deh akibat dari kerusakan itu, ya nggak? Lalu kalau ada orang bilang alam marah dan sebagainya, saya nomor 1 angkat tangan, saya protes. Seperti gitu, karena saya sudah tahu. Itu dia. Tadinya nelfon dari Trans 7. Berarti ini Om John ini dipantau terus nih sampai mana-mana. Tadi kawan-kawan dari Trans 7 tadi telepon ya. Iya. Ada kawan dari Trans 7 telepon. Begitu sampai Puruk Siau. Ini kawan dari Serian ini. Sudah beliau kemarin ke Serian, sudah bisa di WA ya, langsung dibalasnya. Sudah kemarin ke Serian. Iya. Yang Seruyan. Oh iya, siapa Seruyan? Ada dari kawan di Bapak itu kan. Renata. Siapa namanya? Renata. Oh Renata. Iya. Yang ngopi dulu. Jangan lupa Ngopi ngopi. Apapun kondisinya tetap ngopi. Artinya gini loh. Kalau lakukan perjalanan seperti saya yang saya lakukan, karena alam ini baik, saya dapat semua yang baik. Gitu. Jadi perjalanan saya itu bisa saya nikmati, gitu loh. Karena yang enak dinikmati itu yang baik. Jadi ya ini lah, saya nikmati mau jalan seperti tadi gitu ya. Kemarin saya bisa dapat, bisa loh. Apa yang saya rasakan susah, saya rasakan berat, bisa saya lewati. Nggak dengan bersungut-sungut, nggak dengan marah-marah, nggak dengan itu, cuma penuh dengan tangisan aja. Iya, saking panasnya, keringat turun ke mata, keluar air mata itu.
Iya. Dan jalannya batu besar-besar. Jadi nangisnya karena perihnya mata kena keringat. Jadi di situ kayak yang lalu saya bercandaan ya, saya dapat tiga tangisan gitu ya. Satu nangis karena sedih, yang satu nangis karena begitu gembiranya, satu nangis karena keringat air mata sendiri. Seperti itu. Ya asik lah. Dan bukan hanya sepeda ya, komunitas sepeda yang memantau saya, mengajak saya untuk bermalam di tempatnya, bahkan dijamu segala macam ya. Komunitas sepeda juga sama, masih komunitas dua roda. Masih roda 2 gitu kan. Ya, roda 2 di aspal gitu kan. Tapi Tapi punya- kadang-kadang saya bukan di aspal. Tapi punya Om John rodanya 3, bannya yang 3, rodanya 2. Nah, itu keliling membawa sepeda ke terus dipakai itu berapa lama pakai ban itu? Kalau Saya pakai ban, perhatikan saya tadi. kira sama kayak motor aja ya. Kalau lagi dapat yang nggak enak mungkin ya, Oh, kena gitu ya. paku gitu kan. Iya. Tapi jumlah ban yang sudah saya pakai dari 2017 Nah, itu. ya itu udah 12 ban. Velgnya 11. Pelek 11 kawan-kawan, bannya habis 12 Ban luar ya. ban luar. Tapi ban dalam nggak banyak. Bentar malah enggak ya? Nggak banyak. Karena kalau bocor saya bisa tambah dan pakai lagi. Iya, iya, iya. Seperti itu. Pelek malah berarti paling sering kendala kerusakan di jalan. Kendala velg begini, karena beban berat. Ini remnya itu kan dia rem bukan yang disc ya, bukan yang pakai kaliper gitu, bukan ya, bukan rem disc. Yang gini, Nah, yang jepit di pelek. ya. Oh. Kayak motor itu kan rem disc gini kan, itu juga ada sepeda sekarang. Tapi saya masih pakai yang sistem lama, karet. Yang jepit Karet. dia, jepit Di- ini ya. Jepit Ya. di brake line-nya, di pinggiran velg. Hmm. Harusnya saya pakai velg yang besi. Ini saya pakai velg aluminium karena pengeremannya lebih baik. Oh gitu. Kalau saya pakai Besi? velg besi, itu kan di chrome, licin kan. Dan itu bahaya kalau turunan, kadang dia masih meluncur. Dengan beban berat tadi Dengan ya. beban seperti ini. Iya, Jadi betul. pilihan saya adalah itu. Masalahnya- yang bikin cepet habis velg itu kadang nggak tahu kalau karet remnya itu sudah mulai habis dan di dalamnya pasti ada besi penahannya. Penahan rumah Itu yang karet. langsung- Ini kan karetnya, ini kan rumahnya begini. Lalu ini kan ada baut untuk kenceng dia Iya. dipegang. Ini baut itu pasti di sebelah sini, ini misalnya gini ya, ini baut tembus. Sebelah sininya kan ada besi. Iya. Kadang karetnya udah habis, ini besinya ada. Iya. Karena beban berat nggak kedengeran. Atau lama-lama mulai set, nah begitu lihat udah mulai kemakan, kegaruk. Dan itu yang harusnya umurnya katakan 1 bulan jadi 1,5, jadi cuma setengah bulan karena begitu. Umur pakai atau masa pakainya jadi lebih cepat karena nggak ketahuan, karena nggak berasa. Masalahnya beban berat itu berat muatan kira-kira berapa itu? Berapa kilo? 30? Sepeda sama muatan itu ya 50 kiloan, kadang lebih ya. Seperti itu. Lebih lah dengan jokinya Tambah lagi kan? berat badan, ya. Dan paling banyak rusak dalam satu perjalanan sebetulnya bukan ban, bukan rantai, jari-jarinya patah. Syukur di jalan ini tidak patah. Waktu saya jalan dari Entikong ke Badau, jalan yang tanah itu yang 260 kilo, 5 jari-jari patah. Untung ada yang jual dan Dan pasang. saya selalu bawa. Pasang cadangannya. sendiri? Ada, saya pasang sendiri. Saya bisa kerjakan. Bisa nyetir semuanya. sendiri? Bisa Mantap. semuanya. Bayangkan itu kalau nggak bisa masang tuh gimana nasibnya itu. Ya Dengan makanya motor. tadi saya bilang yang waktu anak-anak di itu Ya, dia datang gereja. saya bilang
Ya orang harus bisa semuanya kalau mau seperti begini. Itu ya. Jadi yang dibayangkan tuh pas di perjalanan ada trouble seperti itu tidak ada. Waduh. Tidak bisa kerjakan. Karena gini, kalau motor masih lebih banyak bengkel. Kalau sepeda kan jarang ada. Sepeda di sini agak Ya. susah kita cari Dan partnya ya. ini satu ya buat Indonesia. Buat Indonesia. Sekarang ini ban itu kan ada ban balap. Itu istilahnya 700 ban sepeda balap. Velgnya, lingkarannya. Terus ada yang sekarang lagi keluar juga 29, 27,5, saya punya yang 26. Ada yang 24 sampai ban anak-anak, sepeda anak-anak kan itu dibilang ban ukuran 12 gitu ya, 12 inch. Ini yang 26. Dan di Indonesia di daerah-daerah ya itu masih semua pakai 26. Jadi saya kalau pakai 27,5 rusak, saya akan kebingungan. Jadi saya pakai yang umum, yang ada di daerah-daerah di kampung-kampung. Betul, yang aman. Termasuk ya, saya nggak mau pakai dia punya asnya itu, kita bilangnya apa ya? As itu ya, di belakang sama depan itu, ya. Yang sekarang kan udah pakai bearing. Iya. Saya nggak mau, saya tetap pakai yang pelor itu, ditaruh satu-satu itu. Iya. Karena di kampung-kampung pada pakai begitu adanya. Sekarang kalau pakai bearing lalu rusak di kampung, setengah mati. Ya. Dan saya nggak mau pakai. Untuk Indonesia masih begitu lah. Untuk daerah-daerah. Ada banyak bengkel-bengkel dan nggak sulit seperti itu ya. Tapi yang khusus yang kita harus seperti saya patah kemarin RD-nya itu pemindah. Itu patah karena saya bawa cadangan, jadi masih bisa dipakai, masih bisa jalan lah. Tapi ini karena udah patah, saya harus cari dulu. Iya. Tapi ya udah, caranya adalah hati-hati. Kayak tadi tuh sampai kayak gitu saya selalu lihat, oh untung nggak apa-apa gitu, nggak sampai patah. Sebelum sampai patah saya udah berhenti. Nah ini datang dari kebiasaan, jadi kita tahu saat kapan. Kemarin waktu mau putus rantai saya tahu saat kapan kena. Waktu saya jalan itu, oh bunyi krek-krek. Nah ini cirinya jari rantai mau putus. Itu saya cek benar ada yang terbuka, saya bikin fotonya. Terus kena rantainya udah lama, saya ganti rantai baru. Nah ini rantai baru. Seperti itu. Itu pun sempat putus juga tadi. Di apa namanya? Batu putih ya. Betul-betul. Kan abis turun dari atas naik gitu. Saya pindah, atau wah putus. Ternyata dari sambungannya. Gitu. Tapi saya langsungin aja udah. Seperti tadi saya buka, saya pasang lagi. Padahal ada kunciannya, tapi emang susah buka kuncian itu. Kalau masih baru, kalau udah lama sih gampang. Kecuali ada alatnya, ada bawa tangnya. Saya nggak bawa tangnya. Seperti itu. Hanya saya ambil jalan. Jalan gini juga, jalan tempat. Nah ini harus tahu gitu. Untuk perbaikinya harus tahu caranya gimana. Waktu nyambungnya juga nggak sembarang. Katanya gampang, tinggal pasang plug udah masuk gitu. Tapi kalau salah itu bisa lepas dari situ. Makanya harus pas. Nah, makanya tadi waktu pasang, udah pasang ini udah kelihatan jadi gitu kan. Tapi saya masih raba-raba kan pakai tangan. Nah, itu supaya pas gitu. Pinnya itu. Iya. Gitu loh. Asnya. Seperti itu. Ya kalau nggak bisa, mungkin saran saya jangan jalan-jalan yang seperti tadi udah saya lewatin. Kasihan nanti. Ada di tengah hutan, nggak bisa apa-apa. Minta tolong jaringan nggak ada. Mau teriak sama siapa? Iya. Iya kan? Kalau nggak kuat naik minta tolong orang dorong mungkin ya. Saya tadi sempat gitu. Ada anggota TNI lewat, dia bantu saya dorong, terus dia bilang anggota TNI, oh ya udah terima kasih. Karena memang nggak bisa, udah tinggi, ya, dan di situ basah, ban udah nyangkut, saya korek, dia lewat, naik motor sampai atas, dia turun ke bawah bantu dorong. Nah itu saya aja dorong nggak kuat, dia dorong ngos-ngosan banget tadi. Bener sih ya, bantu dorong. Itu udah berdua dorong itu. Waktu saya dorong tahu, itu samping itu batu apa ya, kayak itu saya injak sepedanya diem, kaki saya merosot. Nggak naik-naik. Tapi itu ya sudah terbiasa, nggak lagi sakit ini
ini sampai enggak perjalanan. enggak. Membayangkan itu rela sudah sendirian sampai ini yang mijet siapa. Tapi kayak bapak kan memang dari tahun 70-an sudah main sepeda. Bapak ini atlet nasional, main sepeda ya sudah lama. Ibarat orang bilang ngopinya memang sudah jauh. Membayangkan dengan muatan anggap 30-an kilo yang dibawa, belum badan, dengan jalan yang seperti tadi. Bayangkan ini sepeda itu kayak apa gitu. Kita yang naik motor aja berasal gitu. Situ batu ya. Iya. Kalau investasi gini sepedanya. Ini pakai ini tangan ini rasa mau lepas nih. Ini terus terang aja tadi kena dorong-dorong, ini sakit nih sini. Sebelum saya jalan kemari, berapa bulan sebelumnya? Ya, berapa bulan sebelumnya ini retak nih. Jadi ceritanya kalau anak-anak sekarang main sepeda kan ada yang lompat-lompatan gitu ya. Nah saya main begitu juga, tapi pakai sepeda ini, bukan sepeda lain. Terbalik ke belakang. Saya nahan, retak di sini. Udah. Namanya hobi susah ya. Jadi kalau sudah hobi, sudah ada keinginan, lupa nih sama usia nih, tetap ikut aja kan. Bayangkan di usia beliau masih kuat injak sepeda. Udah gitu saya jatuh diliatin anak saya kan main gitu yang paling kecil kan. Dia ketawain begini, lu jangan ketawain tangan papamu retak. Nggak dikirain bercanda. Iya. Saya pulang ke rumah dari jalan tanah-tanah itu satu tangan dia udah nggak bisa pegang, udah nggak bisa. Kayak lumpuh waktu itu. Sakit sekali.